Kerinci. Kenapa ribut permasalahan itu? Terakhir kami konfirmasi di Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan hari itu yang datang dari Dewan Ketua, kalau nggak salah Pak Bowo, beliau ada di sini. Tanya beliau. Saya konfirmasi. Baru hari itu, saya lupa tanggal hari, baru hari itu dari 5 asosiasi di KMH itu melaporkan tenaga kerja. Bagaimana hari ini bapak-bapak semuanya tahu bekerja di situ 999 orang, ditambah lagi minggu-minggu terakhir ini menjadi 1012 sekian kalau nggak salah. Kan lucu. Sebenarnya pemerintah daerah di mana? Maka tadi saya bilang saya sengaja pakai baju hitam ya. Rakyat Kabupaten Kerinci berduka sedih. Mega proyek yang dikabarkan hampir triliun rupiah tidak dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Singkat cerita, dalam hal ini kembali pada tanah segala macam, kami pun tidak bermasalah. Kalau masalah tanah, kami sudah juga dapat banyak informasi. Di sini disebutkan pada batas wilayah adat Depati Rejo Terang dengan wilayah Depati Moralang terjadi pula sengketa atas wilayah karena telah terjadi pergeseran batas wilayah terutama pada lokasi pembangunan PLTA oleh PT Kranji Merangin Hidro. Hal ini dibuktikan adanya pengaduan pemangku adat lembaga adat Depati Moralang Tamiang dan pemangku adat lembaga adat wilayah Depati Renconglang ujung Kerajaan Pagawean. Ini yang jadi permasalahannya. Di sini kami tidak menyebutkan apa, kami menyebutkan masalah tenaga kerja. Kalau yang dikatakan 60% tenaga kerja Kabupaten Kerinci, berarti lingkup Kabupaten Kerinci. Kami juga tidak permasalahkan ada warga rekan-rekan dari Batam yang ikut itu tidak masalahkan. Namun di sini kami permasalahkan Bapak F. Tony dipecat di situ. Itu yang jadi permasalahan kemarin itu. Maka waktu saya informasi dengan Pak Bowo itu, memang saya berapi-api kemarin. Saya konfirmasi, saya tanya, beliau tidak bisa menjawab. Beliau ada di sini. Beliau tidak bisa menjawab. Saya punya video dari rumah. Beliau menjawab. Pertanyaan kita di sini, merekrut pekerja dari Kabupaten Kerinci khususnya Batam itu bagaimana? Itu yang jelas. Yang kedua, pembelian tanah wilayah tanah apa kami tidak permasalahkan itu. Tapi di sini ada beberapa laporan dari masyarakat tanah pribadinya sudah dijual tanpa diketahui oleh pemilik besar. Yang kedua. Yang ketiga, kami minta kebetulan di sini ada kadis lingkungan hidup. Aneh katakan ada waktu kita siap, aliansi Bumi siap turun ke lapangan, kita cek di lokasi pembangunan PLTA Merangin yang dikerjakan oleh bukan PT Kerinci Merangin Pro dan 5 asosiasinya. Kita cek ke lapangan. Hari ini saya selaku ketua aliansi tantang pemerintah dan Kerinci dan DPRD dan Kerinci, mari kita sidak, kita turun ke lapangan, kita lihat kondisi sudah sampai sejauh mana pembangunan dan apa yang belum dibangun. Itu bilang tanah siapa saja. Kalau kita sudah turun di lapangan, berarti kita tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Kenapa setiap sebulan, minggu itu ada masyarakat itu memberontak di situ. Itu yang harus kita ketahui. Nah, kembali tenaga kerja, nampaknya kami tidak ada
Saya mau masuk ke kami tadi. Masalah tenaga kerja, kami mau diperluaskan ke tenaga kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Mesin Bumi Kerinci meminta master plan pembangunan PLTA Merangin. Kita lihat di kawasan mana saja pembangunan itu, biar jelas. Karena setahu saya, Bantaran Sungai Batang Merangin itu milik provinsi kalau nggak salah. Mari kita lihat sama-sama, kita buka. Jadi kalau dari tadi saya sangat setuju bahwa pertanyaan. Namun di sini saya ingin menegaskan dari Mesin Bumi Kerinci meminta master plan pembangunan dari PLTA. Setelah dikasih master plan, kita turun, kita lihat di titik A pembangunan ini, di titik pembangunan ini, C pembangunan itu, baru jelas. Supaya masyarakat Kota Kerinci, khususnya yang berada di Kemang itu, terjadi kisruh hampir setiap minggu di Kota Kerinci. Kalau mengikuti, karena dari langsung kami, kalau saya ulangi, pertanggal 16 Oktober 2020 kami sudah mulai mengikuti. Nah, setelah kami lihat, akhirnya sampai pada titik bahwa tanah wilayah adanya masalah adanya dualisme. Depati Rekontulan Pulau Saka dan Depati Rekontulan ujung Kerajaan Pegadun. Di situ permasalahan. Itu yang harus diselesaikan. Selesai masalah ini, saya rasa gagal dari bukan lagi. Masalah tanah. Di sini banyak nama-nama orang seperti tadi yang disebutkan Helmi Mungkin bermasalah di sini. Banyak tanah. Sebutkan baik kalau ya. Luar biasa. Di sini supaya masyarakat tahu. Pemilik tanah sebanyak 257, total luas lahan sekitar 4.265,61 hektar. Menurut saya, ini kalau salah ini berarti ini salah. Jadi di sini proses pembahasan lahan PLTA Kerinci Merangin 20 Januari 2020. Jadi di sini masyarakat Kota Kerinci meminta ketegasan dari pemerintah Kota Kerinci, terutama OPD terkait. Mari kita sama menangis masyarakat kita di situ yang dimana, khususnya untuk DPRD, khususnya lagi yang daftar di situ. 2 kali dengan hari ini kami tidak pernah melihat dari daftar di situ. Kalau nggak salah ada 24 ya. Ya. Nggak pernah melihat. Pak Panca itu kan orang tuanya dapat ujung Pegadun. Kami tidak pernah melihat. Seharusnya DPRD yang akan diganti itulah yang bekerja keras. Jangan ada jadi politik lagi. Itu yang seharusnya. Setiap kali permasalahan itu DPRD tidak pernah turun. Pemerintah daerah tidak pernah turun. Jadi saat ini kami tantang pemerintah Kota Kerinci, khususnya Bupati Kerinci dan OPD terkait DPRD Kota Kerinci, kita turun ke lapangan. Kita siap. Sebelum kita siap, kita minta master plan pembangunan itu. Karena kalau masalah 13 triliun lah, di mana kita mau lihat. Mari kita terbuka dengan pemerintah, dengan masyarakat. Dalam hal ini kami juga sudah melaporkan PT Elang Berdua. Kami sudah meminta klarifikasi dari tim Kecamatan Hidro. Kami sudah melaporkan surat. Sudah melaporkan. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Dan dari pihak terkait melaporkan dan juga klarifikasi dari PT Kecamatan Hidro sampai detik ini belum kami terima. Namun pada saat surat kami masuk, kami langsung ditemukan oleh Mas Lori, langsung mengklarifikasi. Jadi terakhir ya, kami minta master plan dan pembangunan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan yang kita sampaikan di awal rapat kita
bahwa kedua adalah masalah tenaga kerja. Mana kopi aku yang gelas tadi? Mungkin Oh, ya. secara gambaran umum rapat kami kemarin sudah jelas, tapi saat ini kami persilakan kembali Humas PPKMH untuk kembali menyampaikan supaya kita nanti tidak bolak-balik. Jadi saat tenaga kerja, kalau tadi yang masalah adat, itu mungkin nanti setelah poin-poin ini terjawab. Dan silakan Pak Asrul. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin menanggapi meneruskan tadi ada dari Pak Asrizal ya, tentang kebutuhan tenaga kerja pada saat konstruksi dan pada saat setelah pasca konstruksi, yaitu mulai nanti. Yang saya katakan di awal tadi, mungkin pada saat konstruksi ini berdasarkan pengalaman kami yang lalu-lalu yang sudah di proyek kami lainnya, itu bisa mencapai angka 1.700 sampai 1.800 orang pada saat konstruksi. Karena saat ini memang kita masih menyiapkan sarana dan prasarananya semacam workshop, jalan dan sebagainya. Dan kebutuhan kerja nanti pada saat operasional yang biasa kami sebut itu OM, operasional yang itu tidak mungkin tidak akan lebih dari 300-an orang, karena kendali semua di kontrol room itu sudah menggunakan komputer. Jadi kita manusia hanya mengendali memonitoring saja, di mana ada error, di mana ada yang salah, di situ aja. Yang kedua dari Pak Asrizal tadi menyangkut harga tanah. Nah ini saya katakan tadi, kalau termasuk dengan Pak Redi tadi ya pertanyaannya mengenai harga, yang saya kasih contoh umpama begini Pak, tanah si A ini kena hanya 3.000 meter, yang kami butuhkan hanya 3.000 meter, tapi lokasi beliau itu luasnya keseluruhan katakan total 2 hektar. Permintaan beliau itu 100 rupiah per meternya. Saya bilang, aduh Pak, kalau ingin semua, ya jangan segitu harganya, dikurangi. Artinya kita negosiasi, negotiable, tidak mengikat, tidak ada paksaan sama sekali. Silahkan boleh dicek. Nah, tapi harga itu bukan dari harga NJOP yang berpatokan Pak Redi. Harga itu rata, net, semua. Yang kena 3.000 dengan yang tidak kita pukul rata. Misalnya tadi dari permintaan pemilik 100, kita nego jadi 50, ya udah rata 50 semua. Tidak ada ini yang kena saja nilainya lebih besar dari yang tidak kena sesuai NJOP itu tidak. Jadi seperti itu. Karena memang kebetulan untuk pembebasan lahan sendiri, kebetulan saya sendiri yang menghandle langsung. Itu. Nah, terus saya berlanjut ke teman dari LSM Pak Armo ini. Nah, terkait dengan adanya isu tanah yang dijual oleh pihak lain, orang lain yang katakan seperti itu. Kami itu sangat selektif. Selektifnya artinya apa? Kalau surat-suratnya, dokumennya tidak ditandatangani oleh desa, itu kami tidak layani dan tidak bisa. Karena itu persyaratan utama, SKT yang dari desa itu persyaratan utama. Walaupun kita pernah mengalami kasus banyak di sana. Mohon maaf dalam tanda kutip anak ladang, mungkin di sini pernah dengar ya. Ya, betul. Misalnya anak ladang itu akan mengaku. Ya. Tapi kita tidak percaya begitu saja. Nanti begitu kita proses, oh bukan Pak, itu cuma anak ladang di situ. Nah kami batalkan. Kami batalkan itu tidak jadi. Artinya apa? Karena kita punya pengalaman juga di situ. Anak ladang mengaku pemilik. Ternyata begitu kita selesaikan dengan anak ladang ini, si pemilik kami. Ada cuma kesalahan kami lah katakan. Nah, berawal dari situlah kami sangat hati-hati. Mungkin 1-2 kalau ada orang yang memberikan kuasa ke orang lain, nah itu lain cerita. Misalnya saya pun aneh, dia bisa membantu menguruskan, tapi banyak kan orang tua.
Dia dikuasakan ke orang lain. Nah itu memang ada, 1-2 itu ada, atau keluarganya, ibunya, itu yang dikuasakan ke anaknya atau ke familinya itu ada memang. Saya bilang kalau Anda seperti ini, berkas atas nama si A tidak bisa diambil oleh si B atau si C. Kalau memang Anda yang mau mengurusnya, silahkan buat surat kuasa dari yang bersangkutan. Dan itu pun kami harus melampirkan KTP yang bersangkutan, pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nanti kita cross check datanya benar nggak, tanda tangannya ini semuanya. Jadi kecil kemungkinan kalau memang ada pihak-pihak yang katakan, nah ini di luar konteks yang saya katakan dia broker atau calo ya, dia beli dulu terus baru kita ini kan, nah itu biasanya. Kita itu sangat menghindari hal-hal seperti itu karena apa? Ya ini kan seperti ini kejadian yang kami jaga. Jadi dia merasa dibayar rendah, padahal kalau orang itu ingin ketemu dengan katakan dengan kami langsung, dengan saya langsung, bisa saja, tidak perlu melalui orang lain. Di awal pada saat melakukan survei dengan orang adat, dengan pemerintah desa itu kan, kita melakukan survei dulu Padang Sungai itu dengan adat. Waktu itu mohon maaf ya, waktu itu kita survei bantaran sungai itu dengan Marulangkap, dengan Rencong Telang. Rencong Telang, ujung Pagoruyung. Iya, itu terjadi tahun 2019 kan, 2020. Nah, waktu itu belum ada gaungnya sama sekali. Berarti Rencong Telang ujung Pagoruyung. Iya, Rencong Telang yang baru ini belum ada gaungnya sama sekali, belum ada bau-baunya. Makanya ya, karena eksistensinya itu yang ada, jadi itulah. Karena apa? Itu kan jadi survei dengan Marulangkap juga. Iya. Nah terkait dengan laporan Marulangkap itu di luar konteks kami ya. Entah itu. Karena sebenarnya kalau adat itu bukan domainnya kami. Iya. Dia mau masuk Rencong Telang Pagoruyung, dia mau masuk Rencong Telang, dia mau masuk Marulangkap, kami tidak permasalahkan. Karena apa? Anda mengaku punya Anda juga saya akan percaya. Karena apa? Kita tidak tahu. Ini maksud saya Pak, ya saya akan percaya. Tapi pada saat melakukan jadi survei itu ya, mungkin mereka telah ada kesepakatan apa kita nggak tahu. Itu dalam konteks kami ya. Iya betul. Nah seperti itu yang terjadi. Nah terkait dengan isunya itu sebenarnya kami juga tidak ingin ini terjadi. Karena kami diwanti-wanti oleh pimpinan kami, tolong jaga, jangan sampai keberadaan kita, keberadaan proyek kita di sini itu malah menimbulkan hal-hal seperti itu, perpecahan di masyarakat. Itu yang kami hindari dan itu yang sangat kami jaga sekali. Saya pernah kok mengajak teman-teman dari Rencong Telang ya, sebelum di ini kan malah sebelum ada Risco kemarin ya. Iya. Untuk bisa nggak sih Bang kira-kira kita jalan sama-sama, kita berganding tangan sama-sama. Misalnya dapat satu ya dapat semua satu. Dapat 100 ya 100. Kita ingin seperti itu. Jadi nggak ada kecemburuan. Iya. Makanya saya bilang, kami bukan menggunakan adat, tidak. Kan kami adat itu ada walaupun tidak tertulis, tapi diakui oleh negara. Nah, masalah kewilayahan ini yang kami justru itu yang kami sangat tidak tahu menang. Tak batas Rencong Telang menuju gunung mana. Karena kalau secara hierarkinya ya itu tadi, kami tidak inginlah sampai ke sana. Kami inginnya itu Anda selesaikanlah secara baik-baik. Nanti hasilnya apapun, outputnya apapun, coba informasikan ke kami. Artinya keinginannya apa? Kita tahu, menurutnya memang ke satu titik lah katakannya. Mohon maaf ya dalam tanda kutip, mungkin kita semua paham. Menurutnya pasti ke sana. Artinya kalau itu kita bisa laksanakan, kita jalankan bersama, kita duduk bersama. Nah, kita aja lah pokoknya. Keinginannya berapa? Dari hasil survei kemarin itu sebenarnya yang bantaran sungai ini saya cerita sedikit, yang mungkin akan terkena area genangan itu kanan kiri sungai dari mulai Bedeng 5 sampai di sekitar Lubuk Padu itu tidak lebih itu dari sekitar 60 hektar kanan kiri ya. Nah kalau sebelah kanan kita ke arah hulu itu sudah jelas wilayahnya Marulangkap. Kalau kita dari hilir ke arah hulu ya, itu sudah jelas. Nah yang masih abu-abu ini kan samping kiri ini, karena apa? Dulu mohon maaf banyak yang mulai, tapi tidak ada yang memberikan masukan ke kami. Artinya kita cari ke sana ya ini mengaku.
Tanya ke sini ini mengaku dulu sempat beredar ada 50 tumbi di situ. Ya, adat lekuk 50 Iya, tumbi. ada 50 tumbi di situ, ada di Compelang. Ada di Compelang Pasar Uyung. Nah, di Compelang ini pada saat yang melakukan itu belum ada. Cuma nama memang sudah dengar, tapi saya tidak gali informasi ke Lubuk Paku, ke Pulau Sangkar itu Paku sudah berapa puluh tahun Paku itu karena tidak ada kepemimpinan. Tidak ada. Iya, betul. Setelah haknya siapa itu Bustan Ilyas ya. Bustan, iya. Terakhir itu diinginkan udah nggak ada lagi yang memangku kedepatian di Compelang. Itu sebagai bahan informasi saja yang saya dapat yang Iya, dari di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, eksistensi dari Pagoruyung ini yaitu tadi secara kelembagaan artinya Muarolangkap juga bersinergi dengan mereka di lapangan. Nah, khusus batas yang kiri sungai, kalau yang baru saya sebutkan tadi itu, ya kurang lebih sekitar 40 hektar kanan kiri itu. Jadi 30 sampai 40 hektar. Itu yang rencana akan terkena sebagai area genangan kita. Berarti tidak apa-apa menyela, Pak. Silakan. Berarti itu yang ada yang pernah kita wawancarai yang dikatakan bantaran sungai mungkin itu ya yang 8 Nandepati yang bantaran sungai sekitar kurang lebih 40 hektar. Kemudian ya sementara ini kalau melihat dari pembicaraan Bapak, mereka ini kerjasama dengan Muarolangkap, adat ujung Pagoruyung tadi, ya, kan begitu kan intinya. Kalau masalah itu, apakah pihak camat ini, kecamatan, camatnya, kan seharusnya dia tahu wilayah ini, mereka tidak memberikan masukan atau apa, atau memang camat ini Bapak Heri Cipta ini karena masuk dalam Pagoruyung, begitu ya. Nah ini kalau dari sisi pemerintahan ya, jadi sepanjang ada dasar haknya, makanya tadi saya sebutkan SKT itu sebelum itu kan harus terbit dulu, sebelum kami bayarkan itu harus terbit dulu ya. Ada tanda tangan desa, ada tanda tangan. Nah itu sepanjang legalitasnya itu terpenuhi, karena itu dari kami sebagai persyaratan tetap, ya itu kami jalankan. Sering konsultasi memang dengan Pak Camat, kami sering konsultasi, Pak gimana ini masuk di mana. Ya arahannya seperti itu saja, sudah lah, yang penting masuk di sini gitu. Nah terkait dengan kalau dengan Muarolangkap kami nggak masalah ya sebenarnya. Iya. Apa hubungan kami bagus? Pak Froli, kita kan tadi tidak sepakat, mungkin agak sedikit berkembang, walaupun itu substansinya juga memberikan pemahaman kita. Sebaiknya kita fokus tenaga kerja tadi, apalah masalah yang masih ada di sana. Kalau teman-teman katakanlah nanti butuh data terupdate, mungkin itu diberikan, atau mungkin masalah laporan yang tidak disampaikan ke daerah, mungkin kita sepakati untuk diberikan apakah per bulan diberikan laporan itu. Saya nanti kita ke belakang lagi mulai lagi kembali lagi masalah masalah adat, pada fokus kita tuntutan yang ada ini dulu, kemudian tambahan terkait masalah adat, pembebasan lahan segala macam, itu mungkin nanti poin-poin tersendiri yang mungkin masuk melibatkan banyak pihak yang untuk kita clearkan. Kira-kira itu dulu. Ya. Baik, begini. Jadi saya lanjutkan mengenai tenaga kerja tadi. Memang kami mulai melakukan, sebenarnya begini, kami tekankan itu kepada teman-teman outsourcing. Saya koreksi sedikit tadi Bang Arnold itu, kita hanya punya 3 tenaga man supply di situ, man power supply, hanya 3 tenaga perusahaan outsourcing, yaitu Triple S, AB, dan Pokarindo. Jadi hanya 3 yang mensuplai tenaga kerja ke kami, bukan 5. Kalau Sulindo dia itu sebenarnya kontraktor, tapi dia kontraktor itu dia merekrut tenaga lokal dengan biasanya melalui data yang masuk ke kami.
Jadi biar kami nanti kami yang merekodnya, merangkumnya. Jadi semacam Pokari apa di Sulindo itu ada sekitar 131 karyawan. Ini sekitar hampir 31 orangnya ini lokal. Teman-teman dari Kecamatan Batang Merangin, di situ ada Muara Hemat, ada ini. Dan 100-nya itu karena Sulindo ini memang dia kontraktor yang bermain di bawah untuk underground semua. Jadi tidak ada dan yang 31 karena sebagian besar tidak mau di underground, ini hanya apa? Hanya memfasilitasi di atas. Misalnya di bagian apa? Pengambilan barang material untuk kebutuhan yang di underground tadi. Yeah. Karena yang tadi saya sebutkan di awal, sampai saat ini teman-teman kita yang di Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin itu hanya baru 2, satu dari Pertak dan satu dari Tamiang yang baru berani bisa masuk ke tanah. Selebihnya tidak ada. Dan ini kebanyakan Sulindo itu dia sebagai driver. Ada driver, ada mekanik yang bertugasnya memang di luar dari tanah kita. Ya, termasuk administrasi, admin, security itu mereka punya sendiri Sulindo. Tapi sebagai pencatatan mereka wajib melaporkan ke kami, ke KMH. Karena itu yang kami tekankan juga ke teman-teman, ke Pokarindo, ke Tripol S dan ke MI. Biasanya mereka melapor tuh ke PTD, kabupatennya, kabupaten dan PTD. Mungkin per berapa dia lapor per tahunnya. Nah itu yang dilaporkan. Sedangkan kita pergerakan di sini memang ya itu tadi kebutuhan tenaga itu makin ke depan itu makin banyak. Kayak contohnya kemarin hari tanggal 10 kita rapat masih 999. Hari ini laporan kita dari HRD sudah 1012 orang. Dalam tenggang waktu 4 hari itu sudah ada penambahan yang signifikan. Karena apa? Ya kita sesuaikan dengan permintaan teman-teman di lapangan. Karena biasanya kalau pada saat perekrutan itu kita buat gini, polanya itu tidak kita butuh satu orang, kita tidak langsung rekrut, tidak. Jadi biasanya kita buatan pola, misalnya kita kolektif dulu di divisi-divisi mana yang membutuhkan tenaga kerja. Nanti bukanya itu biasanya per 2 bulan, per 3 bulan baru kami buka bersamaan. Karena tidak mungkin butuh 2 kita seleksi, butuh 1 kita seleksi, tidak. Jadi sengaja memang kami kolektif dulu, kita sampaikan ke teman-teman ke semua bagian, mana yang kurang, mana yang ada buat PR-nya. Personalitasnya harus dibuat. Kebutuhan tenaganya untuk apa? Kerja di mana? Karena seperti itulah dasarnya dari teman-teman HR itu apa? Membuat pengumuman itu. Kami sekarang ini mungkin ya kalau kita kolek semua itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 karung itu lamaran yang masih ada. Ini kita mau menghabiskan yang kuota yang ada di dalam hal sulit. Karena memang saya katakan tadi animo masyarakat itu ingin bekerja itu besar sekali. Tapi kan kami juga punya lokasi kerja yang terbatas, punya tempat kerja yang terbatas. SDM-nya itu yang utamanya sebenarnya. Nah, kebanyakan teman-teman dari lokal Kecamatan Batang Merangin itu dia jadi mekanik, asisten mekanik, jadi driver, supir GT, dari tukang batu, tukang kayu, terus jadi operator ekskavator, operator doser. Itu memang mungkin mereka punya pengalaman di luar waktu entah di Malaysia, entah di pengakuannya memang selalu dari Malaysia. Nah itu, kalau operator yang dari luar, peralatan kami kan banyak, daftar kami aja ada berapa? Ada 60 ya? Ada, daftar kami aja 60. Itu rencana nanti kita kalau sudah mulai berjalan ke depan, kita membuat shift. Artinya mungkin ada perekrutan tenaga kerja baru. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang kami sulit untuk mengkomunikasikan karena apa? Kebutuhan itu juga mendadak. Nah, jauh-jauh hari itu kami sudah kolektif lamaran dulu yang pernah si A udah pernah ngikut tes berapa kali, si B udah ngikut tes berapa kali, karena satu orang itu ini yang harus kita ketahui juga nih kadang.
Misalnya saya ngelamar di driver, udah jelas lamarannya driver. Kita masukkan ke driver untuk seleksinya, nggak lulus. Pak, saya pindah aja ke bagian lain. Nah ini yang begini-begini yang kadang kita sendiri sulit menjelaskan. Pak, saya bilang sistem kami nggak bisa begitu. Bapak sudah masuk di wilayah driver menggunakan SIM B2 umum. Tatkala di sini nggak lolos, dia ingin turun, entah jadi helper, jadi pembantu mekanik. Ya ini nggak bisa, harus dibilang karena nggak betul seperti itu. Nah ini yang di sana sering terjadi di lapangan ya. Nah setelah kami membuka peluang itu masuk melalui seleksi, barulah teman-teman ini pada saat seleksi kami libatkan Triple S, EB, kami libatkan semua. Karena apa? Nanti misalnya si PT Triple S akan dapat 10 orang, si Kokarindo akan dapat 10 orang untuk sisi administrasinya, kontrak kerjanya. Karena memang kami di sini kami hanya menggunakan tenaga yang di sini melalui mereka. Jadi kalau yang sifatnya misalnya dia tenaga ahli ya, mempunyai keahlian, itu biasanya memang kami lempar ke kantor pusat. Karena apa? Rekrutmennya akan beda. Yang mempunyai, katakan saya kalau S1 mempunyai keahlian, punya pengalaman, kita masukkan ke itu, tapi saya pertimbangannya mahal ilmunya. Apalagi bagian-bagian yang langka itu seperti geologi. Itu kan sangat jarang sekarang. Nah, geologi kita dari Unja itu berapa? 3 ya? 3 lebih. Nah, dari Unja, orang Ismat 1, orang Semurup 1, orang Lolos 1, geologi S1, serata 1, dan dia punya pengalaman di pertambangan. Itu hal seperti itu yang kami lakukan. Jadi kalau yang memang tenaga agak sedikit ekspor, ada saya pribadi, kami juga menghargai keahlian mereka, bukan kami semata-mata yang penting orang tidak. Anda layak kami usulkan kontrak di Jakarta. Seperti itu. Begitu pun juga yang dengan di EPI. Kalau memang penilaian dari para supervisor di lapangan bagus, kita tingkatkan. Kita artinya mengapresiasi keahlian mereka, kinerja mereka, kemampuan mereka, kita apresiasi. Ada yang dari tadinya kontrak lokal, kami naikkan ke Jakarta ada. Karena itu tadi penilaian tadi, memang ada beberapa teman yang kita coba usulkan itu tempat Jakarta. Karena melihat kinerjanya satu dan potensi yang ada pada orang itu. Jadi semata-mata kami bukan mempekerjakan teman-teman di sana sebagai PNI saja. Tapi kalau memang dia bisa dan dia mampu dan dia warga dengan bidangnya, ya kami apresiasi itu. Kami usulkan untuk dinaikkan statusnya. Itu. Nah, ini kadang-kadang yang memang bagi kami itu sebenarnya dilematisnya ada faktor kecemburuan di situ. Makanya saya sering bicara dengan teman-teman, cobalah Anda di sini itu bukan bekerja, tapi sambil belajar. Kami mendatangkan tenaga ahli, tenaga yang punya skill. Coba Anda curi ilmunya di situ. Karena apa saya katakan, proyek kami ini ada habisnya. Nanti setelah ini selesai, Anda punya ilmu di situ, Anda bisa bersaing di luar. Ya mohon maaf dalam tanda kutip, keinginan untuk belajar itu sedikit kecil, keinginan untuk majunya. Judulnya itu hanya absen datang, absen masuk, absen pulang, selesai itu barang. Ya bulan cuma ganti, sebenarnya nggak gitu. Kita inginnya itu mereka, Anda ingin ahli apa? Ingin tertarik apa? Mekanik jadi operasi, silakan. Kalau Anda punya waktu sebentar, tanya-tanya ke mekanik, ikut lihat bongkar mobil sambil belajar. Nah ini yang kami harapkan itu sendiri. Jadi artinya kami juga ada ahli teknologi. Makanya kami mendatangkan banyak tukang dari Jakarta, mendatangkan banyak mekanik yang ahli-ahli dari Jakarta. Artinya untuk transfer teknologi juga ke teman-teman di sini. Anda belajar, jangan Anda cuma jadi ya asisten terus seperti itu. Ya, ini ada peningkatan gitu kan? Iya. Ya kan? Jadi nanti kalau proyek kita selesai, Anda bisa bersaing di luar. Kami mengajari ini, saya mengajari ini. Karena itu ada surveyor beberapa orang sudah kami bimbing ya. Dia bisa menguasai alat ukur ini atau itu. Terus welder yang sekarang kami berangkatkan ke Jakarta. Karena ya kita mengapresiasi keahlian mereka. Ke Humas,
sudah panjang lebar untuk tenaga kerja, dan intinya tadi sesuai pertanyaan Pak Harmo tadi itu tentang rekrut tenaga kerja lokal, jumlahnya berapa, pelaporannya seperti apa. Mungkin itu saja fokus kita, karena terkait kalau masalah bagaimana proses dinamika rekrut tenaga kerja tadi sudah sangat Panjang lebar. jelas disampaikan. Mungkin kalaupun masih ada tentang mungkin kita minta tenaga itu apakah nanti tuntutan dari teman-teman tadi pelaporannya itu seperti apa, itu saja mungkin ya, apakah per triwulan, apakah per bulan, untuk kondisi bisa diterima daerah. Mungkin juga itu menyangkut, mungkin bisa dibacakan peluang-peluang kalaupun ada ke depannya seperti apa. Saya rasa itu yang penting. Kalau data mungkin dari update-nya data berapa terakhir, berapa persentase di daerah itu sudah jelas. Mungkin itu. Kalaupun ada dari Depnaker mengusulkan misalnya singkat saja, karena kita ini masih cukup lumayan ada penjelasan yang lain. Kalaupun ada tuntutan dari teman-teman tadi tentang bagaimana pelaporannya ke daerah, mungkin itu yang perlu menjadi catatan kita untuk dijadikan nanti kesimpulan bagian daripada kesimpulan tenaga kerja kita. Silakan Pak, agak mungkin langsung saja ya, perlu lagi langsung ke substansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pimpinan rapat, kemudian Bapak pimpinan DPRD beserta dengan anggota, kemudian rekan-rekan dari PLTA dan juga dari RSN yang hadir, serta rekan-rekan dari PD, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, dan juga yang saya kabit dari perizinan terkait dengan ketenaga kerjaan. Kami ingin menyampaikan beberapa hal, dan sebelum ini tanggal 10 juga kami sudah mengutarakan bahwa tercatat pada saat kita rapat pada tanggal 10 kemarin itu jumlah tenaga kerja yang sudah direkrut yaitu 999. Hari ini telah berubah datanya menjadi 1012. Jadi dari hal itu kami ingin kembali untuk menyampaikan bahwa kami mengharapkan bahwa PT Kerinci Hidro Menangi beserta dengan sorsi PT di bawahnya untuk terkait dengan rekrut ini untuk tidak selalu membuat menjadi perbincangan dari semua orang baik di media maupun secara langsung. Kami ingin menyampaikan bahwa agar segera dapat mempedomani sistem rekrut itu sudah disepakati bahwa kami akan duduk kembali, yakni terkait dengan penempatan tenaga kerja ini sudah ada undang-undangnya yang mengatur dan petunjuk teknisnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2016 terkait juga dengan orang asing yang bekerja. Itu kan sudah ada aturannya yang mengatur bahwa Undang-Undang tentang tenaga asing, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2018, dan juga Undang-Undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, singkat ceritanya ataupun kesimpulan bahwa setiap ada rekrut itu, kami itu diberitahu Pak Pimpinan, harus diberitahu secara tertulis. Kenapa? Karena di website Kemenaker RI ini itu sudah menunggu gitu. Jadi situsnya adalah di sini langsung saya sampaikan. Jadi setiap formasi itu harus masuk di dalam sistem Sisnaker, kemudian ada kadihub kemenaker.go.id. Jadi ini operator kami itu terus mengupdate ini. Perusahaan manapun harus masuk ke sini. Nah, jadi oleh sebab itu laporan perusahaan ini besar ada di Kemenaker, di kementerian, tetapi tidak terbaca terkait dengan tenaga kerja. Jadi oleh sebab itu
kita sudah sepakat untuk membenahi ini. Jadi untuk membenahi sistem rekrut ini untuk ke depan baik formasi yang ada, kemudian juga kami akan masuk ke dalamnya untuk melakukan koordinasi lebih detail. Jadi itu kami rasakan. Kemudian apa yang dilakukan selama ini sampai hingga 1.212 orang itu PLTA berjanji untuk memenuhi administrasi dan termasuk surat keputusan pengangkatan daripada tugas itu akan dilaporkan kepada kami, dan di situ ada Kabin Naker ikut memarahnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Untuk jangka waktu pelaporan ada penegasan? Iya, setiap ada formasi yang mau dinikan itu kan tergantung kepada user pemakai. Apabila itu sangat penting, mungkinnya dalam 1 bulan. Kalau memang itu harus 2 kali kita terlibat di dalamnya. Jadi sehingga kita untuk mewakili kepentingan teknis daerah ini mudah-mudahan tidak mencuat hal-hal yang hari ini ke depan. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa terkait perekrutan tenaga kerja maupun jumlah tenaga kerja yang berkembang dari operasional kegiatan yang ada di PT Kerinci Marangi Hidro itu nanti akan dilaporkan, ya, itu tetap akan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Itu mungkin clear ya untuk tenaga kerja. Tadi sudah sangat rinci disampaikan. Kalaupun masih butuh pendataan angka terupdate nanti bisa di-sharekan oleh Pak Humas ke teman-teman. Mungkin untuk tenaga kerja sudah oke, ya. Kita berangkat ke yang berikutnya. Mungkin juga sudah dijawab, tapi mungkin ini penegasan saja. Poin yang ketiga itu adalah bagaimana kejelasan penetapan harga dari pihak UKK mengenai ketetapan harga yang dibeli dari masyarakat. Itu sebenarnya sudah dijawab. Saya rasa tidak perlu lagi ada pendalaman, ya. Masih ada? Clear, ya? Oke, clear. Berikutnya adalah masalah, nah ini sebenarnya sudah dijelaskan, masalah gaji karyawan kompensasi lainnya oleh PT KMH. Tadi sudah disampaikan bahwa gaji yang dipakai malah PT KMH ini sudah memakai standar upah minimum provinsi, bukan lagi memakai upah minimum kabupaten. Tentu pasti angkanya lebih besar dari kabupaten. Itu juga sudah memuat tentang hak-hak yang didapatkan, apakah itu kehadirannya maupun mungkin leburnya. Itu sudah terjawab. Tadi angka kita ingat, angkanya itu di minimal itu 2.740.000, ya Pak, ya. Itu sudah sangat terang tadi dijelaskan. Malah untuk penghasilan per bulan itu dirata-ratakan 4 juta sampai angka 6 bulan. Untuk poin yang ini saya rasa juga sudah clear, ya Pak, teman-teman ASN. Bagaimana? Untuk upah tadi, oke, clear. Kemudian yang berikutnya mengenai tenaga kerja di PLTA, sebagaimana perjanjian awal bahwa sebanyak 60% tenaga kerja diambil. Nah ini sudah juga tadi, ya. Kita sudah angkanya sudah di kisaran 61%. Tinggal lagi perkembangan berikutnya yang harus kita cermati dan kita pantau supaya ini tetap terjaga. Malah transfer ilmu nanti bukan hanya tenaga kerja yang sifatnya kasar, mungkin yang sifatnya nanti lebih ke yang skillnya, mungkin nanti KMH-nya tetap konsen untuk meningkatkan kemampuan teman
teman-teman tenaga kerja lokal. Yang berikutnya adalah tenaga kerja dari luar ya. Apa istilahnya, ekspatriat? Iya, kaum ekspatriat. Iya. Nah, itu mungkin masih ada rancu yang dibutuhkan berapa, kondisi realnya berapa, itu supaya jelas. Bagaimana juga nanti posisi terhadap mungkin apakah ada hak-hak daerah, apakah ada pajak yang terdampak, tenaga kerja luar yang masuk di lokal di Kabupaten Kerinci ini ada hak daerah atau bagaimana aturan yang harus mengatur seperti itu, mungkin ada kejelasan. Mungkin untuk poin ini masih ada tambahan, perlu kejelasan informasi. Silakan Pak Umas untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, khususnya untuk tenaga kami yang ekspatriat dari China ini sebanyak 23 orang ini. Jadi mereka itu sebagian besar adalah semacam konsultan gitu. Konsultan yang mereview kegiatan subkonsultan kita. Tapi mereka sambil bekerja. Artinya bekerjanya begini. Kita coba ingin seperti berlomba lah begitu ya. Dengan kapasitas, dengan orang, bahkan timnya mereka itu lebih kecil dari tim kita yang ada. Tapi mereka jujur kami akui secara progres mereka itu melampaui. Nah, kami hadirkan mereka sebagai ekspatriat dan sebagai tenaga ekspert di sini itu untuk pembanding. Karena kita ada adik 1, adik 2. Nah, adik 3 ini khususkan kita buat mereka. Yang kebetulan dari investigasi kita di lapangan itu sebagian besar itu materialnya berupa batu yang agak lembut begitulah. Batu tapi bukan batuan masif, batuan yang keras ya. Tapi masih bisa dikeruk pakai ekskavator. Nah, kita tuh ini sebagai pembanding. Mereka juga merangkap konsultan di kami. Jadi itu yang mereka kerjakan. Untuk kebutuhan ke depan saya rasa untuk saat ini belum ada. Mungkin nanti ya biasanya ini pada saat akhir-akhir. Pada saat akhir itu biasanya semacam di Poso dan Toraja itu nanti pada saat instalasi turbin. Karena kami membeli barang itu dari Cina sana, itu sebenarnya seharusnya sudah dalam kondisi terpasang. Nah, mungkin nanti pada akhir-akhir proyek di tahun ketiga atau tahun keempat pada saat mobilisasi turbin itu dari sini, mungkin di situlah baru mereka pasti akan bertambah. Karena apa? Mereka punya kewajiban, saya membeli barang nih, tapi dari negaranya itu dalam bentuk urai. Karena kalau sudah besar dirangkai itu bawahnya agak sulit karena besar, makanya dibentuk pretelan begitu diurai. Nah, nanti kewajiban mereka menginstal di sini. Nah, pengalaman kita begitu, yang entah itu dari Cina, entah itu dari Eropa, itu biasanya begitu. Yang kita izin pimpinan. Iya, silakan. Mohon maaf Pak Srowi, Divisi Humas PLTA, perlu juga kami meluruskan terkait dengan tenaga kerjaan bahwa maksud dari amanah dari Undang-Undang Nomor 18 tahun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, apabila mereka itu dalam petunjuk PT sudah berada pada suatu lokasi, maka tanggung jawab serta tugas serta hak itu tidak ada istilah untuk melakukan demonstrasi alat-alat begitu. Alat-alat yang kita beli ataupun yang didatangkan dari China ataupun dari Korea atau dari mana-mana, kalau BLK itu kebetulan pengadaan peralatannya itu ada beberapa yang dari luar negeri. Lalu untuk mendemonstrasikan kepada instruktur dan asisten instruktur itu menggunakan tenaga dalam negeri dari Bogor dan dari Bandung, kemudian hanya esensial sifatnya. Jadi ada masa waktu, selalu surat tugasnya itu hanya berjalan 1 minggu, paling lama 2 minggu untuk mendemonstrasikan itu. Jadi kalau mereka tenaga kerja asing sudah berada dalam suatu lokasi proyek, maka itu tidak ada lain bahwa secara faktual mereka harus memiliki kontrak ataupun MOU. Terima kasih.
Baik, mungkin bisa langsung Ya. dijawab oleh Terima kasih. Memang nanti polanya seperti itu, Pak Pimpinan, Pak Kabit. Jadi memang karena kalau yang saat ini memang kita ada kontrak, mereka ada kontrak ke kami sebagai konsultan dan sebagai pelaksana. Nah, terkait dengan akan ada penambahan TKA tadi, saat ini memang tidak ada dan rencana ke depan 6 bulan kami itu memang belum ada. Kalau toh ada, saya katakan toh kalaupun ada, karena kami membeli barang itu dalam bentuk seharusnya bentuknya jadi ya sudah terinstall, misalnya beli laptop begini udah jadi laptop kita tinggal bawa. Tapi karena dalam pada saat di shippingnya, di ekspedisinya sulit, nah, makanya diprotelin kecil-kecil. Nah kewajiban mereka lah menginstal di sini di Indonesia. Karena apa? Turbin itu kalau yang kita tahu, yang pernah ada Pak, itu beratnya kalau kita sudah rangkai utuh, ada yang sampai 200 ton. Kalau kita sudah rangkai utuh, kendaraan mana yang bisa mengangkut 200 ton? Pengalaman kami di pos itu Pak, kami membawa yang namanya trafo. Trafo itu sejatinya itu hanya benda dari besi semua, isinya oli pendingin dengan untuk kapasitas turbin sekitar 65 mega itu beratnya berat kosong, belum diisi oli 90 kilo. 90 ton. Jadi butuh kendaraan khusus dan nanti pada saat, karena saya katakan tadi kontrak pembelian kami dengan mereka itu seharusnya sudah duduk di situ tuh barang. Nah, jadi teknisnya mereka datang kemari ya tentunya dengan kontrak yang ada. Anda punya target 3 bulan, jadi 3 bulan. Itu yang kami maksudkan tadi. Kalau mau ada penambahan nanti di akhir kemungkinan. Nah, tapi kalau dalam setahun ini memang kita tidak ada lagi perencanaan penambahan. Seperti itu. Pak, terima kasih. Baik, mungkin terkait tenaga kerja yang keahlian khusus yang dimaksud oleh Bapak Kabit Tenaga Kerja dan Tenaga Tadi, mungkin nanti pihak UKK harus mempertimbangkan aspek transfer ilmunya, walaupun kebutuhan itu tetap ada, tapi memang ada yang diselipkan. Kalau itu takut nanti ke depannya maintenance-nya itu nanti kita ketergantungan terus Pak. Nah, kalau maintenance biasanya gini Pak, saya potong cerita Pak begini. Kita ada yang namanya apa? Setiap tahun itu wajib kita matikan. Misalnya kita ada 5 turbin Pak nih, setiap tahun wajib di overhaul. Nah di overhaul itu teknisnya tetap tenaga ahlinya dari mereka. Untuk pembantunya itu dari lokal. Ini yang sudah kita lakukan. Teknisi tetap. Bahkan kalau di Poso sekarang kita sudah teman-teman lokal semua. Iya. Karena sudah bisa. Karena apa? Kegiatan overhaul itu tiap tahun wajib. Karena itu sudah bagian kontrak dengan PLN. Kalau di kita di PLN itu di power plant itu namanya apa saya agak lupa. Tapi semacam overhaul itu, misalnya pokoknya rusak nggak rusak harus dibongkar. Barangkali di situ ada bau tertentu, ada gear yang sudah haus. Nah seperti itu tiap tahun kami lakukan perawatan dan itu wajib, nggak bisa enggak. Biasanya lama perawatan itu pembongkaran itu 1 sampai 2 bulan untuk membongkar satu unit turbin, untuk mengganti komponen-komponen yang sudah haus seperti itu. Dan itu expertnya satu, tapi nanti pembantunya. Nah karena dilakukan secara rutinitas, kita di tahun ketiga atau keempat itu di Poso sudah tidak menggunakan tenaga mereka lagi karena sudah terbiasa. Nah, termasuk teman-teman lokal juga yang kita berdayakan. Itu satu. Karena pada saat overhaul itu butuh banyak tenaga membantu. Karena barangnya ada yang bisa diangkut pakai gentrikan, tapi ada juga yang memang sangat sensitif sekali, harus diangkat dengan manusia. Seperti itu. Dan kalau untuk ada tenaga asing pun itu nanti ke depan sifatnya insidensial saja. Misalnya ada unit-unit tertentu yang kami belum tahu dan rusak di mana ini. Biasanya mereka kita datangkan karena dia itu sebagai
apa ya, apa seharusnya mereka setelah jualan ada garansinya lah dari mereka seperti itu. Sampai saat ini yang di tempat kami yang lain juga masih seperti itu. Baik, sebelum diberikan kesempatan, baik, sebelum Pak Kaban Kesbangpol mungkin kita memberikan kesempatan Mas Rizal untuk mungkin memberikan sedikit pertanyaan atau mungkin saran, silakan mungkin singkat mungkin karena masih ada agenda kita yang berikut. Kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada para pimpinan. Ini Pak Opas, saya langsung saja. Pak dari kami tenaga kerja, ini masalah masih dalam pembicaraan masalah ketenaga kerjaan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, mungkin sudah 1.012 orang rekrutmen tentang tenaga kerja yang telah sudah menanyakan data. Yang ingin saya tanyakan sedikit saja, Pak. Itu dalam rekrutmen masalah tenaga kerjaan itu yang dibutuhkan apakah ada bagian-bagiannya? Maksud saya kan bukan ada yang tamatan seperti SLPA, S1-nya, S2-nya, kedudukan itu apakah sederajat sama saja atau bagaimana bagian-bagiannya? Ini kebetulan Pak dari kami tenaga kerja juga dari sini. Dan yang perlu dipertanyakan, ijazah yang paling bawah diterima di tenaga kerja PTN ini, ijazah SLPA atau sederajat atau bagaimana? Terima kasih. Baik Pak Pimpinan, saya coba jelaskan. Seperti tadi sempat saya singgung, kalau level level sarjana itu biasanya kami arahkan untuk melamar ke Jakarta. Karena mohon maaf sekali, bukan kami menganakmaskan atau menganaktirikan teman-teman yang di sana. Karena yang untuk level-level helper itu skupnya itu untuk teman-teman yang di daerah Kecamatan Bahkan Merangin. Karena memang ya kita melihat dari latar belakang mereka, kemampuan mereka. Seperti itu. Jadi kalau saya katakan, kalau di yang level S1, biasanya kami buka di website, Pak. Jadi secara resmi silakan, website kami itu akan dibuka, memang dibutuhkan itu biasanya tuh ya, tergantung dari permintaan. Sebetulnya kalau saat ini yang banyak dibutuhkan itu S1 sipil, karena kita akan segera main di konstruksi. Mungkin kalau dia satu electrical, mechanical, nanti main di tahun ketiga, karena di situ nanti barang-barang kita yang kita pesan itu baru datang dan siap instalasi itu. Terus kalau dari sisi pendidikan, yang SD pun kami ada, Pak. SD pun kami ada, kami terima. Karena melihat tadi ingin memberdayakan masyarakat kita dengan ketidakmampuannya itu. Ada sisi sosial yang kami kedepankan di situ. Entah dia jadi mohon maaf dia tukang sapu atau jadi pistol di kantor seperti itu. Dan kalau untuk yang lapangan, untuk level-level pengawas itu ada di situ kan kita ada beberapa divisi, kayak ada divisi sipil, ada divisi SAH pengamanan, ada BOR, PAE. Itu biasanya level SMA, SMP sampai SMA sampai STM. Itu biasanya kita batasi. Karena apa? Ini menyangkut pengetahuan mereka sebenarnya. Kalau Anda sering melakukan ini, Anda sering belajar, pasti Anda bisa. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, kami mendatangkan orang ahli dari Jakarta untuk mentransfer pengetahuan juga ke teman-teman ini. Jadi artinya bukan Anda di sini bukan sebagai pekerja saja, tapi Anda juga bisa memanfaatkan maksud kerja Anda sambil belajar. Nah, begitu. Saya rasa cukup. Kemudian, ya. Terima kasih dari Pak Humas PTKMA. Untuk tenaga kerja sudah diberikan penjelasan tambahan.
Dan lanjutnya mungkin Pak Kaban Kesbangpol. Silakan. Terima kasih, pimpinan Kabar. Barangkali ini untuk poin kita ya, ini penting baik masalah tenaga kerja asing. Dari sisi pengalaman yang selama ini kami lakukan, memang tenaga kerja asing ini agak sulit gitu. Baik dari sisi administrasi, kelengkapan administrasi segala macam. Kami pernah melakukan terhadap PLTU Semarang di Sarolangun. Jadi gini, itu sekarang itu masih ada 2 tenaga kerja Cina di sana. Coba bayangkan, itu ada baut PLTU itu rusaknya. Kalau kita beli di sini itu banyak lah. Mungkin harganya itu paling mahal ya 5.000 atau 10.000 lah gitu. Tapi karena mereka ini lain. Jadi walaupun nanti mereka tidak didatangkan dari sana, datangnya 2 bulan. Coba nanti akan mengalami Pak Asrul. Coba. Nanti tak mau pakai buat kita, tak mau. Jadi menunggu dulu. Kalau datangnya 1 minggu, alhamdulillah, kita ada 2 bulan. Ini pengalaman. Sampai sekarang ini, karena saya langsung berkunjung ke PLTU Semarang di satu. Yang kedua, kalau tidak salah, ini untuk TKA asing, ini ada PPH 26 dan 21 untuk apabila eksistensi mereka 183 hari dalam 1 tahun. Itu ada, ini bisa pajak juga buat daerah gitu. Jadi tolong ini bisa dikaji juga nih Pak dari KMA terkait dengan masalah PPH. Ini penting karena gini, pengalaman kami juga itu di WKS itu kan seharusnya sudah ahli teknologi seperti Pak Suri katakan tadi untuk untuk operator itu kan sudah ahli teknologi kalau yang di sana ya. Nah ini agak nakal-nakal sampai sekarang itu kucing-kucingan juga di WKS itu. Jadi katanya diam-diam gitu. Masanya dari Sumatera Selatan itu nanti naik mobil lalu masuk WKS. Mereka hanya tenaga administrasi coba bukan tenaga ahli. Administrasi keuangan itu bisa dilakukan oleh orang kita. Jadi ini sebagai warning aja nih Pak Suri, karena jangan sampai nanti ke depan ini jadi persoalan kita di daerah. Jadi nanti yang dirugikan masyarakat kita, perusahaan juga dirugikan gitu ya. Ini rasa nasionalisme kita harus kita munculkan gitu. Saya itu pimpinan rapat, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu masukan yang bentuknya mungkin sederhana, usang baut Pak Suri. Tapi ini perlu ke depan seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi. Tenaga ahli yang dari katakanlah kita pakai dari barangnya Cina, jadi kita terbelenggu dengan katakanlah cara-cara mereka yang selalu terlindung dengan hal-hal yang mungkin sepele, tapi kita terlalu terjebak di situ. Nah, itu perlu ada mungkin nanti konsen dari BUKK untuk untuk lebih memikirkan hal-hal yang seperti ini, transfer ilmu, teknologi, itu bisa diberdayakan penduduk daerah, khususnya mungkin lokal bisa lebih diutamakan. Nah, mungkin itu harapan kita semua. Tadi juga ada ini kan di catatan kita juga. Tanpa kita sadari mungkin kalau memang ada aturannya, jumlah hari tenaga kerja ekspatriat itu berada di wilayah lokasi kegiatan yang sudah melewati, kalau memang aturannya ada di angka berapa tadi, 118 hari. Nah, karena itu dilihat aturannya. Kalau memang itu aturannya ada konsekuensi nanti pajak PPH 26 itu nanti harus terdampak dan harus menjadi kewajiban. Ini tolong juga diingatkan, jangan supaya nanti seenaknya. Nanti takut juga mereka kalau ada juga beban sudah selama di Indonesia. Tapi kalau kita nggak pernah sentuh itu, ya keenakan dia bawa uang utuh. Dia bawa uang utuh terus ke sana.
gajinya utuh, servisnya juga luar biasa di sini. Nah, itu tolong jadi catatan kita untuk dijadikan apa nanti untuk dipelajari. Karena ini aspeknya nanti ini kayak aspek pendapatan daerah. Jujur kami katakan Pak Soli, kita di kabupaten ini mungkin Bapak belum bisa memahami. Kita pendapatan asli daerah kita ini minim sekali Pak. Kita nggak ada perusahaan-perusahaan skala besar. Makanya sumber-sumber pendapatan ini menjadi concern kami juga. Jangan hal-hal yang mestinya sudah bisa masuk. Lain halnya nanti kalau memang PLTA sudah operasi untuk 5 tahun ke depan, itu gambarannya sudah jelas tadi. Mungkin kami bisa memasukkan 15 mungkin sampai 20 miliar ke daerah dengan potensi-potensi pajak tadi, pajak air permukaan, pajak yang lain-lain. Itu mungkin prospeknya cukup menjanjikan. Tapi dalam rangka kita menghadapi tahun yang masih panjang untuk operasi, ya nanti jangan kita lengah juga untuk diingatkan mungkin dinas pendapatan, ya Pak ini Pak Dal, nanti tolong ditindaklanjuti mungkin ekspatriat kita tenaga kerja kalau memang aturannya ada pungutan yang konsekuensi dari aturan yang harus kita terapkan, supaya ada mungkin sumber-sumber pendapatan daerah. Karena saya itu clear ya untuk apa namanya kerja sudah banyak. Terakhir ada masalah sesuai dengan hasil rapat dengan Komisi 2 itu ada perusahaan yang tergabung, tanya tadi sudah dijawab juga. 5 perusahaan yang bergabung di Kerinci Merangi Hidro itu 5 perusahaan itu sudah clear, waktu harus dijawab silakan. Tapi kami juga masih bisa memberikan klarifikasi karena ini sudah dijelaskan kemarin. Di antara yang 5 yang bukan tergabung di dalam ini adalah PT Indo Merangin. Nah itu bukan penggantinya yang tetap ada 5 perusahaan. Itu perusahaannya yang pengganti itu adalah Elang Batuah Indonesia. Ini tetap 5. 2 perusahaan subkontraktor itu masih grup yang sama, Maria dan Sulido. Selebihnya adalah perusahaan outsourcing. Mungkin itu penjelasan dari rapat kita. Kalaupun masih ada terkait yang ini, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Masalah tenaga kerja dari 909 menjadi 1000 lebih tadi, dan juga besaran gaji pokok, saya rasa sudah mulai clear. Dan dari keterangan dari Pak Sori tadi juga sudah cukup jelas. Namun dari hasil rapat kemarin itu dibunyikan diminta agar PT Hidro Kerinci Merangin membuat roadmap terhadap pekerjaan yang sudah, yang sedang, dan yang belum dikerjakan. Dan juga terkait adanya sebagian material yang digunakan dari luar oleh PT KMH, pemerintah daerah Pandeglang Kerinci melalui OPD terkait akan mencari jalan untuk menjadi sumber pendapatan. Dan di sini juga dibunyikan sebelum melakukan kunjungan ke PT KMH perlu adanya surat agar adanya pelayanan di lapangan. Jadi di sini jelas. Jadi kalau kita mengadu argumen di sini, apalagi dari Bapak ini bagian humas. Kalau kita argumen tidak akan selesai, dan kita juga jangan terlalu percaya. Orang ini kan juga manusia biasa, bukan malaikat. Jadi memang kita harus turun ke lapangan. DPR harus menyurati secara resmi. Itu kita harus katakan dulu. Biar menyiapkan data seperti roadmap tadi. Jadi kita jangan terputus sampai di sini. Kalau cuma keterangan-keterangan sini tidak perlu kita hearing di DPR. Cukup dikasih sama ketenangannya, kami bisa minta data di situ. Jadi kami harap Bapak Berdua kalau pimpinan DPR dan juga sebagai pimpinan Pak Sridhar, tolong kita surati resmi dari DPR, kita sepakati dulu tanggal hari apa dan tanggal berapa. Kalau kami dilansin siap, asal kita berangkat, dan juga di UPD kita harus ikut semua. Kita harus cek, recheck ke lapangan. Kita jangan terlalu percaya dengan Bapak ini.
apalagi ini dari pihak PLTA. Dia pasti akan membenarkan di perusahaan dia. Maka kita harus cek RIC, kita harus buktikan betul tidak ini. Seperti gaji tadi, betul tidak? Kita tanya dengan pekerja di situ. Bisa-bisa saja ini. Nah, jadi kita sepakati itu, Pak Pimpinan. Kita sepakati hari apa dan tanggal berapa kita turun. Jadi dari pihak PLTA bisa menyiapkan itu. Seperti roadmap tadi bisa disiapkan. Saya rasa itu, Pimpinan. Terima kasih. Baik, beberapa masukan yang ditanggapi oleh teman-teman LSM tadi. Yang terakhir adalah terkait masalah kita melakukan peninjauan ke lapangan. Yang memang tadi sudah tersepakati untuk katakanlah supaya ada tidak adanya miskomunikasi. Memang itu memang dibutuhkan ada kita berkirim surat kalaupun kita ingin melakukan audiensi maupun tinjau ke lapangan. Tapi juga kalau kita namanya mau sifatnya sidak, yaitu mungkin tidak bisa bersurat karena sidak sifatnya kita melakukan mendadak. Itu ingin data yang seperti, tapi tidak ada masalah manapun yang akan kita tempuh. Nanti apakah nanti proses sharing kita hari ini masih kita tidak lanjuti dalam konteks kebersamaan kita ke lapangan, ya kita menampung saja masukan itu. Bisa kita lakukan pinjaman ke lapangan dengan berkirim surat atau minta jadwal, bisa saja. Kemudian masalah roadmap, nah itu kemarin memang sudah juga disampaikan oleh kita di rapat-rapat sebelumnya untuk nanti disiapkan peta jalan, peta kegiatan apa-apa saja mungkin yang sudah atau yang berproses atau yang akan datang. Mungkin nanti akan tergambar semua. Malah kemarin itu sudah disampaikan juga tanah-tanah yang sudah dibeli di luar kawasan terdampak kegiatan itu pun akan diberdayakan juga. Katakanlah nanti akan ditanam katakanlah penghijauan, itu sudah punya rencana baik. Tetap kita kita support. Tinggal lagi kita mungkin ingin mempertegas lagi tempat-tempat yang mana saja yang mungkin bisa dijadikan, mungkin ini lahan untuk tempat hiburan, mungkin apakah untuk katakanlah perkebunan buah-buah, mungkin sudah sampai ke sana, bukan dalam aspek katakanlah kita untuk tujuan PLTA saja, mungkin dampak lain juga kita dapatkan. Untuk itu kami sangat mengapresiasi harapan dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa tidak lanjut, ini akan kita lakukan dan kita sepakati, karena kami di sini menghadiri rapat ini memang tadi pagi hanya berdua, jadi kapasitas kami selaku pimpinan juga nanti akan juga mendiskusikan ke teman-teman yang lain untuk melakukan pinjaman ke lapangan dengan komisi mitra kerja terkait dan teman-teman ASN dan OPD teknis yang katakanlah yang sudah selama ini intens mengikuti supaya data di lapangan dan kondisi real di lapangan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Nah, itu mungkin yang menjadi kesepahaman kita. Tidak ada yang menjadi masalah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itulah. Masih ada? Silakan Pak OPD. Terima kasih. Jadi menyambung apa yang ditanyakan oleh teman-teman dari PES dan LSM tadi, itu di program di LH itu ada yang namanya RPL dan RKL. Jadi pada saat itu nanti pada pertemuan kemarin itu kita sudah minta ke perusahaan untuk melengkapi ya RPL dan RKL-nya. Itu kan pengecekannya triwulan. Jadi pada bulan Maret, jadi dapat kita pastikan kalau mau turun nanti Maret. Karena kita harap Februari ini ada penyempurnaan dari amdalnya. Kalau amdalnya per semester, nanti kalau RPL dan RKL-nya itu triwulan. Jadi nanti kita ke lapangan Maret. Tapi data-data itu mohon dilengkapi sebagaimana yang pernah kita sampaikan kemarin pada rapat. Itu menyangkut dengan
laporan pengelolaan lahan gitu ya. Yang belum, kalau yang kemarin yang baru lagi masukkan itu menyangkut dengan kualitas udara, air, tapi yang belum tercover di situ itu menyangkut yang tanah dan lahan. Jadi kita berharap di Februari ini akan dilengkapi. Nanti Maret ketika kita melakukan evaluasi itu menjadi sebuah dasar pijak bagi semua kita terkait dari SDM, pers dan juga pemerintah daerah. Jadi ada standar-standar yang kita minta pada Februari ini untuk disampaikan sebagai bahan kita untuk melakukan monet atau evaluasi di Maret nanti. Untuk demikian. Baik, terima kasih. Masih ada? Satu. Ya, silakan. Mungkin fokus saja Pak ini. Ya, sedikit saja menambahkan untuk jika memang sudah diturut lokasi, minta bantu kepada pihak LTA untuk merincikan terkait titik tanah yang dibebaskan dan pemiliknya mana, lokasinya mana, agar karena yang menjadi konflik di situ adalah pengakuan banyak orang, misalnya tanah A ternyata ada yang lain yang punya, atau tanah ini ada yang lain yang punya. Jadi lebih rinci karena itu pokok salah satu persoalan agar apa yang dilakukan PLTA nanti tidak menjadi konflik, karena konflik itu harus diselesaikan. Dan pertama, yang kedua, mohon diagendakan terkait masalah pembahasan adat antara adat Depati 4 Alam Kerinci dengan Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung. Mohon diagendakan khusus terpisah supaya kita lebih rinci, karena ini tetap berkaitan dengan PLTA nantinya, dikaitkan persoalan tanah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu untuk menambahkan. Oh iya, silakan. Ini bentar. Ke PLTA terkait apa yang dikatakan oleh saudara kita Bapak Martono dari aliansi, mungkin perlu ditambahkan Depati 4 Rencong Telang yang kemarin ini Kunderisko, kemudian Rencong Telang Ujung Pagaruyung, Muara Langkap. Nah ini karena ini berkaitan erat. Kalau cuma salah satu yang ada, nanti tidak clear yang lain. Kemudian yang kedua yang menjadi simbol tanda tanya, karena saya ini pernah mewawancarai dari kelompok Ujung Pagaruyung, Depatinya, masalah pembiayaan gedung adat mereka. Dulu kan Pak Suri pernah menyampaikan juga kepada kami kan mereka dapat bantuan berapa 1M ya? Bukan, kalau yang kompensasi 1M itu Muara Langkap. Oh, Muara Langkap. Di Pagaruyung tidak ada. Itu karena setelah saya wawancari kemarin ada 2 miliar 750. Iya, itu jadi mana tahu itu ya, maklum orang tua kan yang kita wawancari benar apa tidak. Jadi mereka bilang itu tuh bukan menjual, istilahnya apa namanya, sebagai ganti kami ngurus bantaran sungai itu yang dimanfaatkan PLTA. Itu dikasih ke kami katanya, begitu. Dana yang sekian itu yang dikasih, bahkan sekarang mungkin udah lebih gitu. Cuma kita minta pelurusan saja. Itu. Terima kasih. Saya luruskan sedikit ya. Sebenarnya tadi kita udah bicara di luar. Ya. Gitu. Jadi terkait dengan ini yang berpolemik sebenarnya. Jadi di kalangan di teman-teman, orang menyangka kami memberikan uang segitu banyak itu tidak ada bertanggung jawab. Iya. Kamu itu berat lah
mengeluarkan uang 1 juta saja itu pertanggungjawabannya harus jelas. Iya, betul. Apalagi sampai miliar seperti itu. Kaitannya dengan gedung itu, jujur saya katakan tadi, kalau kami hanya sekedar membantu 10-20 juta, ya. Iya, itu kami. Ya, 10-20 juta, ya. Tapi kalau sebatas itu tidak ada, sebesar itu tidak ada, saya katakan. Iya. Ada memang beberapa semacam waralangkap sebenarnya. Yang pernah dulu kami berikan kompensasi. Nah, itu terhadap tanah-tanah yang memang menurut pemikiran mereka itu masuk ke wilayah. Tapi kami tidak mau nama dari waralangkap atau pelan. Kami ini tetap nama pribadi yang bisa bertanggung jawab. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau secara memberikan sekian itu tidak. Iya. Kami bertanggung jawabannya berat. Ini keuangannya gimana untuk bertanggung jawabannya ini? Kami tetap ada take and give-nya ke kami juga. Artinya pemberian itu bisa kita pertanggungjawabkan dan saya mengeluarkan uang juga bisa bertanggungjawabkan. Ini ada bertanggung jawab dan ini ada hasilnya di sini. Iya. Begitu seperti itu. Iya. Tapi kalau memberikan secara cuma-cuma, mohon maaf dan lebih saya katakan tidak. Mungkin tidak cuma-cuma apa katanya itu ada istilah adat apa yang disebutnya itu semacam jadi mereka ngisi cupa apa namanya itu. Nanti saya perlihatkan dengan Bapak videonya nanti. Pak siapa itu namanya? Pak Buya. Iya, Buya Pak Mujahidin. Saya langsung ke Pak Sori aja. Apakah ada itikad keinginan dari pihak PLTA untuk merekrut atau bekerja sama dengan alumni pihak PLK yang terampil untuk rekrut sebagai tenaga kerja PLTA? Itu saja. Mungkin bisa bekerjasama dengan pihak. Terima kasih. Itu sangat. Ini sebenarnya kami kemarin sudah bahas. Mohon maaf Pak, pasca pertemuan kemarin kami sudah bahas dengan teman-teman kita dengan rider di sana kami bicara. Tapi ada nggak tahu tadi. Artinya mungkin pada saat rekrutmen nanti pada saat pengetesan kami minta orang Bapak datang ke sana. Jadi karena gini Pak, kemarin kami mengetes berapa welder? 4 ya? 3 welder. Dari 7 orang yang kami tes praktek itu ya hasilnya ada yang memuaskan 1, 2, 3 ranking, tapi yang 4, 5, 6 sampai 7 ini tidak memuaskan. Nah makanya saya bilang nanti coba kita kerjasama dengan PLK. Polanya seperti apa? Kalau memang bisa kita kerjasama, kenapa tidak? Artinya gini Pak Kabit. Yang mungkin kita pahami dari sisi sosialnya kami ke masa kelingkungan tapak proyek kami Pak ya. Sebenarnya itu di sana banyak tenaga welder yang berasal dari kalangan kapal. Banyak, entah dia tenaga welder asli atau tenaga pembantu welder, itu yang kita nggak tahu. Tapi ngakunya ke kami itu welder. Tapi kan proses seleksi itu berjalan sampai akhirnya tahap praktek. Nah, di tahap praktek itu ternyata banyak yang gugur. Dia punya las-lasan itu bolong semua. Nah ini yang makanya nanti pada seleksi ini ke depan kami akan berkoordinasi dengan PLK. Nah, kalau bisa memang karena standar kita itu untuk SAW itu berapa? 3G ya? 4G dengan sampai 3 sampai 4 Nah, 3 sampai 4G standar kita Pak ya. Nah, misalnya nanti PLK ada yang punya standar itu, karena melas itu kan bukan sekedar melas saja, banyak standarnya, ada SAW, ada SCAW, nah seperti itu di KAP itu, ada tingkatan-tingkatannya. Akhirnya beralih pembicaraan. Padahal kita sudah fokus tadi. Ini tanda obatnya baru mulai jalan. Sampaikan ke OPD tenaga kerja khususnya PLK. Kalau tadi kita minta support data tentang tenaga kerjaan dari Kritiman itu, sebaliknya juga support data dari BLK tenaga rekaman ini ada lihat dengan orang tetap di share yang kayak Armo informasinya ke pihak Riki lagi itu sehingga nanti kerjasama ini sesuai yang diharapkan oleh teman-teman dari LSM tadi juga menjadi konsentrasi kita untuk tenaga kerja kita. Terakhir mungkin yang
tadi yang menjadi ada hal yang di luar tadi, di luar konteks yang kita bahas, kemudian berkembang, itu pun tetap menjadi konsep kita untuk menampung persoalan-persoalan, terutama yang terkait masalah adat, yang konsep yang di dalamnya itu ada Rencon telah ujung pagaruyung, rencon telah sifatnya itu ya kita mungkin itu kepentingan lain. Tapi yang jelas kalau saran kami sebelum ini kita tidak lanjuti, kami di Dewan atas nama Dewan siap memfasilitasi. Tapi hal ini harus kita teman-teman ASN itu mendalami dulu. Kalau bisa dari setiap ada forum sebelum ke lembaga ini, ada lembaga atau ada duduk khusus yang membicarakan misalnya di Rencon Telang itu apa permasalahannya, yang moral langkap apa, kemudian ada yang terkait pagaruyung itu seperti apa. Kalau data itu sudah ada, kita dapatkan gambaran besarnya, kita ingin mendudukkan persoalan itu semakin enak. Tapi kalau dihadapkan langsung, pasti nanti kita referensinya juga akan sedikit susah, dan pemahaman kita juga tidak begitu utuh nanti untuk mendapatkan gambaran informasi. Sama halnya sebelum kita rapat ini, karena sudah ada rapat sebelumnya, sehingga fokus kita membicarakan ini lebih katakanlah nggak kemana-mana. Jawabannya juga cukup memberikan pemahaman bagi kita. Kami tetap siap untuk memfasilitasi apakah orang adat, nanti ahli hukum atau perlu yang bisa memberikan pengertian pemahaman tentang kajian masalah tanah adat, apa yang dikatakan tanah wilayah kalau memang ada apa perbedaannya, kemudian orang adat kita hadirkan. Tentu nanti kita sepakati nanti di agenda berikutnya, tentu kita masih butuh untuk berdiskusi untuk melanjutkan apa yang menjadi persoalan yang berkembang di rapat kita ini. Dengan itu, ya, terima kasih atas semangat teman-teman dari aliansi untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah kita Kabupaten Kerinci. Dan kami terima kasih juga kepada PT KMH yang sudah menyempatkan waktu yang dalam kesibukannya yang luar biasa. Kemarin sudah minta ditunda 1 minggu katanya. Saya pikir kalau 1 minggu terlalu lama, nanti Bapak punya kesibukan lain, nanti kesannya juga akan kemana-mana. Makanya kemarin habis rapat di situ kami minta hari Senin harus kita rapat tadi karena Jumat kita libur. Makanya hari ini terpenuhi. Mudah-mudahan dengan adanya informasi yang sudah kita dapatkan, dan nanti kalaupun ada support masalah data masih bisa dikomunikasikan. Mungkin itu saja dalam kami memimpin rapat dari awal tadi dari jam 11. Mungkin tidak selama yang kemarin ya Pak. Sorry, kemarin sampai jam 5. Ini jam 3 sudah bisa selesai, dan terima kasih atas kesempatan teman-teman, dan semoga pertemuan kita ini mempunyai dampak positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten Kerinci, dan bisa kita perjuangkan aspirasi rakyat yang mungkin yang selama ini menjadi konsen daripada perhatian teman-teman. Itu saja, mohon maaf dengan kurang. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Kami tutup rapat kita ini dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.